Hai, welcome to in the next episode Gold ID. Kita akan membahas tentang salah satu penemuan terbesar umat manusia yang sering kali kita lupakan, yaitu adalah uang. Ketika kita membicarakan penemuan penting, kita mungkin berpikir tentang api yang memberikan kita kehangatan dan keamanan, atau roda yang memajukan peradaban melalui perdagangan dan perjalanan. Tapi, apakah kita menyadari bahwa uang, meskipun hanya sebuah gagasan, telah mengubah dunia sama besarnya? Uang tidak seperti api atau roda, bukan benda fisik yang nyata. Itu hanyalah kesepakatan bersama yang kita percayai memiliki nilai. Tetapi walaupun hanya sebuah ilusi, uang memiliki dampak yang sangat nyata. Sebelum ada uang, orang bertukar barang dan jasa melalui sistem barter. Misalnya, jika kita punya sayuran dan orang lain punya ternak, kita harus saling menukar sesuai kebutuhan kita. Masalahnya, barter ini tidak efisien. Tidak selalu mudah menemukan orang yang punya apa yang kita inginkan dan sekaligus menginginkan apa yang kita tawarkan. Sebelum penemuan uang, beberapa orang tidak pernah bisa menyimpan kekayaan mereka. Bukan karena kesalahan mereka sendiri. Sebagai gambaran, petani yang menjual tomat dan orang yang membuat tenda. Orang yang membuat tenda bisa menciptakan seluruh desa dan menukarnya dengan siapa saja yang membutuhkan tempat untuk tidur sepanjang tahun, dan dia mungkin akan mendapatkan keuntungan dari itu. Tetapi, petani yang menjual tomat hanya bisa menukar ketika tomat sedang musim, dan karena tomat adalah barang yang mudah rusak, tidak bisa menyimpannya untuk jangka waktu yang lama. Jadi, meskipun petani tomat telah mengerahkan upaya yang sama dalam bisnisnya seperti membuat tenda, tidak ada cara baginya untuk tetap kaya sepanjang tahun. Ada juga masalah memiliki sesuatu yang hanya diinginkan oleh sedikit orang. Saat ini, ketika memulai bisnis, sering diberi saran untuk menemukan ceruk pasar atau sekelompok kecil orang yang sangat tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Sebelum ada uang, nasihat tersebut akan membuat kita tidak memiliki apapun yang layak ditukar. Orang-orang yang memiliki paling banyak harta adalah mereka yang memiliki barang-barang yang diinginkan semua orang, seperti senjata, kulit hewan, dan garam. Namun, karena semua orang tahu bahwa semua orang menginginkan barang-barang itu, mereka mulai membelinya meskipun mereka tidak membutuhkannya saat itu, hanya agar mereka bisa menukarnya suatu saat nanti. Dan demikianlah uang komoditas mulai ada. Orang-orang akan menukar barang dan jasa untuk barang yang paling umum seperti garam atau senjata, dan hanya menggunakan itu untuk menukar apa yang mereka inginkan dari orang lain. Dari garam dan senjata hingga barang koleksi kecil seperti kerang dan manik-manik, umat manusia telah menemukan cara yang lebih baik untuk berdagang dan bertransaksi. Alih-alih menukar barang dan jasa dengan barang dan jasa yang mungkin tidak dibutuhkan pada saat itu, tetapi bisa menukar barang dan jasa dengan benda-benda arbitrer yang bertindak sebagai alat tukar sebagai asal-usul konsep uang. Gagasan ini sangat brilian, begitu brilian sehingga seluruh dunia perlahan-lahan beralih dari media barter ke media perdagangan uang. Tetapi masih ada satu masalah dengan media pertukaran ini. Supaya uang dapat bernilai, maka uang harus langka. Semakin mudah sesuatu didapatkan, semakin mudah nilai tersiratnya. Itu adalah teori ekonomi dasar. Jika semua orang mendapatkan sesuatu dengan mudah, maka hal itu tidak lagi bernilai. Barang-barang seperti pasir atau kerang yang bisa diambil dari pantai manapun tidak benar-benar menjadi ukuran nilai yang baik. Orang-orang Tiongkok membuat versi miniatur dari alat-alat yang dulunya dianggap sebagai mata uang. Mereka membuat koin berbentuk lingkaran sehingga mudah dijangkau dari saku dan mengambilnya tanpa melukai jari. Kemudian mereka mencetak koin-koin itu dalam perunggu. Pada saat itu, uang belum menjadi ilusi. Nilai koin ditentukan oleh nilai logam yang terbuat darinya. Jika memiliki koin yang terbuat dari 1 gram emas, maka nilainya adalah 1 gram emas. Dulu, bisa dengan mudah mengukurnya dan melihat sendiri bahwa itu memang 1 gram emas. Namun, para raja dan penguasa dengan cepat menyadari kekuatan uang.
Mereka menyadari bahwa semakin banyak logam mulia kecil ini yang dimiliki masyarakat, semakin banyak kekuatan yang bisa dikendalikan. Jadi pada tahun 600 sebelum Masehi, Aleati, Raja Lydia, menciptakan pencetakan uang resmi pertama. Dia menciptakan koin dengan campuran perak dan emas dan mencetak gambar pada koin untuk berfungsi sebagai denominasi. Sekarang, orang bisa dengan mudah mengetahui nilai sepotong logam yang mereka pegang hanya dengan melihat gambarnya. Namun, para raja di dunia ini menginginkan lebih banyak uang. Akan tetapi, logam mulia terlalu mahal untuk diproduksi lebih banyak. Hingga akhirnya, uang kertas mulai dicetak dan bernilai seperti yang kita percayai meskipun kita tidak lagi menukarnya dengan potongan fisik emas dan perak. Dari raja-raja kuno hingga pemerintahan modern dan bank sentral, uang tetaplah sebuah ilusi, sekedar representasi yang nilainya ditentukan oleh pentingnya kita menganggapnya. Uang kertas paling berharga yang beredar saat ini adalah uang kertas $10.000 Singapura. Biaya produksi uang kertas itu sendiri kurang dari 20 sen, tetapi nilainya bisa membeli rumah atau mobil. Fiat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan ilusi modern. Ini adalah kata Latin yang berarti biarlah dilakukan. Itu adalah dekret dari pemerintah yang dalam hal uang menentukan nilainya dan memberlakukannya sebagai alat pembayaran yang sah. Ilusi uang adalah salah satu yang jarang kita pikirkan. Tetapi seperti raja-raja dahulu, pemerintah saat ini memahami kekuatan uang dan seperti biasa menginginkan lebih banyak lagi. Mereka tahu bahwa semakin banyak potongan kertas ini yang dimiliki, semakin banyak kekuatan yang dimiliki. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa menciptakan lebih banyak potongan kertas ini dari udara tipis. Ya, misalkan ketika pemerintah Amerika Serikat menginginkan $340 juta untuk pesawat jet F-22 atau yang lainnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencetak potongan kertas senilai $340 juta. Mereka bisa mencetak sebanyak yang mereka mau dan kapan saja. Inilah mengapa setiap beberapa tahun ada berita tentang kekhawatiran defisit pemerintah yang muncul di berita. Berita-berita ini biasanya menceritakan tentang para politisi yang berdebat tentang mencetak lebih banyak uang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi ekonomi. Kita melihat bahwa dari Jerman pada tahun 1920-an hingga Venezuela hari ini, negara-negara yang mencetak terlalu banyak uang dapat memicu hyperinflasi yang berbahaya. Jika lebih banyak uang diciptakan dari udara tipis, maka uang menjadi lebih tidak langka. Dan karena nilai uang kita hanya ditentukan oleh kelangkaannya, maka nilai uang itu akan turun. Akibatnya, harga barang-barang yang kita beli setiap hari akan naik, dan itulah mengapa kita menyebut nilai uang kita sebagai daya beli. Jika mencetak terlalu banyak uang, daya beli uang menurun dan memerlukan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang yang sama seperti sebelumnya. Kami biasanya menyebut ini sebagai fenomena inflasi. Itulah yang terjadi ketika orang kaya yang memiliki semua uang di dunia mulai merasa kekayaannya tidak terlalu besar dan karenanya mulai menuntut lebih banyak uang dari para politisi yang terpilih. Uang adalah gagasan paling kuat yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Ini adalah gagasan yang sangat kuat sehingga kita seringkali lupa bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Selama kita terus menganggapnya penting, itu akan tetap menjadi media pertukaran paling kuat di dunia. Dari patokannya terhadap logam mulia emas hingga sistem fiat modern, uang telah menjadi simbol kepercayaan kita kepada pemerintah dan institusi yang mengelolanya. Dan meskipun pada akhirnya hanya secari kertas atau angka di layar, uang tetap menjadi salah satu penemuan paling revolusioner yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Finally, thank you for watching. Nama saya Ahmad Faisal Hadianto dan Anda telah menonton episode Cult ID. Saya akan segera menemui kalian kembali di episode berikutnya. See you guys.